Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah menteri dalam agenda reshuffle kabinet di Istana Negara Senin pagi. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga setingkat menteri. Bisa maju dalam 3 masa jabatan periode tahun. Presiden Joko Widodo hari ini melakukan perombakan sejumlah nama menteri di Istana Negara Jakarta. 3 menteri yang dilantik hari ini adalah Menteri SDM Arifin Tasrin diganti Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi. Posisi Menteri Investasi diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lawli digantikan politisi dari Partai Gerindra Supratman Andi Aktas. Presiden Joko Widodo juga menambah kursi Wamenkominfo dengan melantik Angga Raka Prabowo. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melantik 3 kepala badan negara, yakni Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala BPOM. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Wongso terpidana perkara pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin Minggu pagi bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman penjara selama 8 tahun. Seperti diketahui dalam sidang putusan 27 Oktober 2016 silam, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Usai dinyatakan bebas bersyarat, Jessica bersama tim kuasa hukum meninggalkan rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk selanjutnya menuju Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur. Menurut Ketua Penasehat Hukum Jessica Wongso Otto Hasibuan, kehadiran Jessica di Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur untuk menandatangani berkas pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum 20 tahun dia sudah keluar. Saya belum berbicara detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berkelakuan baik di jalan. Yang seharusnya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah lapas. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga tak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang babak baru lah ya dari Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari tim Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa karena waktu dulu waktu kasus dia 8 tahun lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica. Tidak seperti di kasus Vina, di mana media betul-betul membela dengan para terpidana. Sekarang kita bela Bang. Ini kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Bantu untuk adil aja. Bagi saya sudah kita sampaikan dan kami komit sebagai saya yang pernah pengalaman wali kota gubernur yang baik-baik dari gubernur terdahulu, Pak Heru, Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarod, Pak Jokowi, sampai Gubernur Ali Sadikin yang baik-baik kami pertahankan, kami lanjutkan. Yang kurang-kurang karena tantangan baru saat ditinggal IKN tentu akan kami jawab dengan cara-cara baru pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ini, kami berdua ini pengantin ibaratnya. Biasanya pengantin ini makomnya tidak ikut dalam pemilihan siapa jodohnya. Karena kami ini kader partai, saya kader Partai Golkar, ada Pak Sekjen di sini. Beliau adalah Pak Suswono kader PKS. Kami mengikuti fatsun arahan dari analisa dan keputusan partai. Partai Golkar memutuskan ke saya dan Partai PKS memutuskan ke Pak Suswono. Jadi saya kira itu, dan saya sudah buktikan selalu kondusif, harmonis dengan wakil waktu saya wali kota gubernur. Hal yang sama juga akan terjadi di Jakarta, insya Allah. Saya tidak mau mendahului keputusan KPU karena per hari ini proses-proses siapa yang mendaftar untuk diputuskan dan diluluskan dan resmi masih dalam proses KPU. Ya. Saya berharap sih tidak ada kotak kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada mereka-mereka yang akan berkontestasi. Semakin ada, semakin banyak, sebenarnya semakin baik. Saya kira itu. Ya. Pertama, jangan menyepelekan siapapun sosok yang ditakdirkan punya niat baik untuk Jakarta. Kubu Jessica Wongso tengah bersiap untuk mengajukan peninjauan kembali alias PK. Ini merupakan kali kedua pihak Jessica mengajukan PK atas kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Selamat sore Pak Harli. Selamat sore Pak Chandra. Baik, Pak Harli di studio ada Camar. Izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pengajuan Jessica Wongso? Baik, jadi kami kira bahwa kita harus kembali kepada hukum acara kita yang ada. Ya, kita harus kembali kepada KUHP. Nah, kalau mengacu kepada pasal 263 KUHP, di sana menjelaskan secara lugas bahwa baik terpidana maupun ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Artinya bahwa diberikan ruang upaya hukum kepada baik narapidana ataupun ahli warisnya dalam hal mengajukan peninjauan kembali. Nah, jadi kami melihat bahwa tentu kita harus taat ajas, ya, apa yang diatur oleh hukum acara tentu kita harus mengacu kepada itu, dan itu saya kira merupakan hak bagi narapidana maupun ahli warisnya ketika ia akan menggunakan hak itu. Nah, dalam kaitan ini tentu saudara Jessica Wongso apakah akan memilih untuk mengajukan peninjauan kembali atau tidak, itu berpulang kepada yang bersangkutan. Oke, baik Pak Harli, kita ketahui bersama bahwasanya ini merupakan PK kedua yang akan diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, di mana pada sebelumnya tahun 2018 sempat mengajukan PK kemudian ditolak. Apakah ada perbedaan syarat untuk mengajukan PK kali ini? Nah, saya kira memang di sini proses panjangnya, Mas, ya. Saya mau ingin sampaikan bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 ya ayat 2 kalau tidak salah itu secara tegas sudah dinyatakan PK itu hanya boleh satu kali. Ya. Baik. Nah, namun dalam perkembangan hukum bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 ya tahun 2013 dia pada amar putusannya itu menganulir apa yang dikandung oleh pasal 268 ayat 3 itu, ya, karena menurut MK bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya PK bisa dilakukan lebih dari satu kali, walaupun kalau kita mencermati pertimbangan di dalam putusan MK itu sebenarnya bahwa di sana disebutkan terbukanya kemungkinan PK dilakukan lebih dari satu kali itu lebih kepada adanya alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemampatan ilmu pengetahuan.
dan teknologi sehingga dapat diajukan PK 1 kali. Nah, kemudian kalau kita nah ini menariknya nih. Ya. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 ya tahun 2014 justru Mahkamah Agung menegaskan bahwa PK itu hanya boleh 1 kali. Jadi dia menegaskan terhadap apa yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Nah, disinilah saya kira nanti berpulang kepada Mahkamah Agung untuk menilai ya apakah syarat formal ini bisa diajukan PK 1 kali atau lebih dari 1 kali. Karena sebagaimana yang Mas sampaikan tadi bahwa saudara Jessica Wongso ini kan sudah pernah mengajukan PK tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, jadi nanti kita serahkan kepada Mahkamah Agung karena memang pengadilan kan tidak boleh menolak perkara, tetapi tentu Mahkamah Agung nanti akan menilai apakah telah memenuhi syarat-syarat formilnya dan komit terhadap undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung itu sendiri. Saya kira begitu. Baik, Pak Harli, artinya bisa ditegaskan bahwasanya diterima atau tidaknya ini bergantung kepada Mahkamah Agung, begitu Pak Harli? Ya, saya kira itu menjadi otoritas dan kewenangan Mahkamah Agung. Ya. Pak Harli, pada persidangan 2016, Jessica dinyatakan bersalah atas keyakinan hakim, bukan karena ada bukti yang menyatakan bahwa dirinya meracuni Mirna. Apakah hal itu juga bisa menjadi dasar bagi kubu Jessica untuk mengajukan peninjauan kembali? Nah, jadi saya harus tegaskan dulu bahwa kita ini menganut sistem pembuktian negatif, ya, atau negatif wetterleg bewijs, ya, itu supaya tidak bias, yaitu apa yang diatur dalam pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim ya dengan keyakinannya yang didukung oleh minimal 2 alat bukti sehingga memutus satu perkara. Jadi artinya kalau kita mengacu kepada sistem pembuktian ini, maka tentunya hakim menurut kami ketika memutus perkara ini tentu tidak ujuk-ujuk didasarkan pada keyakinannya, tetapi justru didasarkan ada bukti-bukti yang meyakinkan hakim itu sendiri yang diperoleh dari minimal 2 alat bukti. Nah itu. Jadi keyakinan itu tentu tidak ujuk-ujuk. Nah kemudian kalau kita mengacu kepada hukum acara kita juga ya yang sudah diatur di dalam pasal 263 KUHP itu kan ada alasan-alasan sehingga seseorang terpidana atau ahli warisnya bisa mengajukan peninjauan kembali karena misalnya ada bukti baru ya. Nah ini kan harus kita betul nanti Mahkamah Agung akan memverifikasi mana bukti barunya terkait dengan peristiwa ini atau misalnya ada kekilapan atau kekeliruan hakim ketika mengadili. Nah inilah alasan-alasan ini yang akan diteliti oleh hakim selanjutnya. Saya kira begitu. Baik, Pak Harli, kalau kita lihat dari persidangan yang dilakukan sebelumnya, kemudian kalau kita bandingkan dengan peninjauan kembali pada kasus-kasus serupa seperti kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki, di mana kuasa hukum Saka Tatal mengajukan PK, kemudian sebelumnya sempat ditolak dan kemudian diajukan kembali. Apakah ini juga akan sama alurnya seperti itu? Ya, saya kira mekanisme PK itu ya harus begitu. Nanti misalnya ketika ini saudara terpidana atau kuasanya yang mengajukan PK, lalu ini kan akan diserahkan kepada pengadilan negeri untuk dibuka kembali ya. Lalu akan diperiksa mana yang menjadi alasan-alasan pengajuan PK itu, misalnya bukti baru atau ada kekeliruan dan seterusnya itu. Nah ini nanti yang akan diperiksa kemudian oleh pengadilan negeri, ini akan diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus terhadap pengajuan PK-nya. Oke, baik. Pak Harli, tentunya ini menjadi pendidikan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun bisakah Anda jelaskan sebetulnya apa urgensi dari pengajuan PK terhadap mantan terpidana begitu? Apa saja manfaat yang didapatkan? Ya saya kira sangat banyak ya manfaat dari PK ini. Inilah sistem hukum kita. Kenapa? Karena semua peluang itu dibuka manakala memang dirasa ada proses dan mekanisme pelaksanaan proses peradilan itu yang tidak sesuai dengan mekanisme atau sisi keadilannya dan kepastian. Nah jadi bagi terpidana ya atau ahli warisnya ini betul-betul diberi perlindungan sebagai salah satu ajas hukum acara kita. Nah, kalau kami misalnya jaksa ini kan mewakili negara. Nah, jadi ada ketidakseimbangan posisi negara dengan para pelaku ini. Oleh karenanya
undang-undang kita, KUHP kita memberikan perlindungan yang sangat luas kepada para pelaku kejahatan itu sendiri, baik tersangka, terdakwa maupun terpidana, untuk menggunakan sarana-sarana ini dalam rangka membela hak-haknya. Ya. Baik, Pak Halil, terima kasih banyak atas penjelasan Anda, sangat singkat, padat, jelas, dan juga komprehensif. Baik. Selamat bertugas kembali, dan kita akan lihat bagaimana nantinya pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Terima kasih, Pak Halil. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Partai Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus resmi mendeklarasikan bakal calon Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Acara akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendapatkan dukungan 12 partai politik di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai yang turut mendukung RK Suswono selain Koalisi Indonesia Maju adalah PKB, PKS, Nasdem, Partai Perindo, dan P3. Deklarasi ini membuat pasangan RK Suswono mendapat dukungan paling besar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pendaftaran bakal calon Gubernur DKI Jakarta akan dimulai tanggal 27 Agustus 2024. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024, serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta Baru dan apa itu Jakarta Maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi. Presiden PKS Ahmad Syaihu menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono bisa membuat Jakarta menjadi lebih maju. Hanya sebuah bangunan peradaban. Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah
terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu, dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, nggak perlu khawatir. Tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini, memang pilih-pilih betul PKS, menurut PKS yang cocok Pak Suswono. Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan 3 hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Tentu ini sangat membanggakan Kang Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan, sebaik apapun, tetapi jika masih ada macet, masih ada banjir, maka kesan tidak berhasil itu terus-menerus berada dalam kesan yang terus-menerus akan menjadi label bahwa Kang Emil dan Pak Suswono dianggap belum berhasil sepenuhnya. Jadi tantangan gubernur dari waktu ke waktu itu soal macet, soal banjir itu sesuatu yang sangat tidak terhindarkan. Walaupun memang tugas gubernur bukan hanya soal mengatasi kemacetan dan kebanjiran saja, soal banjir saja. Tetapi ada soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi yang tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi ke depan. Jakarta yang baru, Jakarta yang tidak lagi bisa disebut dengan ibu kota negara. Karena ibu kota negara sudah pergi, sudah berpindah. Ini adalah benar-benar menjadi kota yang baru, kota yang global, menjadi kota global, menjadi sebuah kota yang dimana masyarakat juga akan terus-menerus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Jakarta ini. Nah tentu kehadiran Kang Emil, Pak Suswono dalam konteks gubernur ke depan, kita berharap bahwa benar-benar bisa memberikan menjadikan Jakarta ini benar-benar menjadi kota yang maju, kota yang mampu berdaya saing dengan kota-kota dunia yang lain. Nah tentu ini adalah harapan kita semua. Saya berharap apa yang dilakukan nanti ke depan itu bisa terwujud sebagaimana apa yang dicita-citakan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari 12 partai yang ada hari ini, ya sesungguhnya ini adalah simbol dari rekonsiliasi. Simbol rekonsiliasi ini sekaligus juga pesan kepada warga Jakarta bahwa seluruh partai yang ada di Republik ini atau yang ada di Jakarta ini hari ini telah bersatu padu untuk mendukung Kang Emil dan Pak Suswono. Tentu kita berharap bahwa
karena ini tidak akan ada lagi persaingan yang sangat keras ke depan di dalam konteks mencari pemimpin ke depan, maka kita tidak ingin bahwa masyarakat di Jakarta juga terumbang-ambing oleh pilihan-pilihan. Partai-partai sudah menyajikan sajian yang terbaik. Kang Emil adalah calon pemimpin yang komprehensif, pemimpin yang mempunyai kapasitas, pemimpin yang sudah mempunyai pengalaman yang panjang, didampingi oleh Pak Suswono yang juga punya pengalaman yang tidak pendek, sangat panjang sekali. Tentu ini adalah menjadi kekuatan kita, menjadi duit tunggal kita untuk memajukan Jakarta ke depan. Saya kira itu sebagai bagian dari apa yang menjadi sambutan singkat saya. Yang pasti saya mewakili Ketua Umum Partai Perindo mengantarkan dukungan ini dan kami akan bekerja secara totalitas dalam konteks pemenangan ini. Selanjutnya Ridwan Kamil Suswono akan melawan pasangan calon jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan yang juga digadang-gadang akan ikut bertarung hingga kini masih belum diusung partai manapun. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dipastikan akan bertarung melawan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus telah resmi mengumumkan bakal pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebelumnya juga telah dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Tak hanya itu, keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU juga diwarnai isu dugaan pencatutan KTP. Ramai di media sosial, sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut termasuk keluarga Anies Baswedan. Yang saat ini masih menjadi pertanyaan adalah, apakah Anies Baswedan akan ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Pasalnya, saat ini Anies masih berstatus non-partai. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diprediksi kehilangan tiket maju Pilkada Jakarta setelah PKS dan Nasdem menarik dukungannya. Seperti diketahui, bersatunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju menyisakan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. PDIP juga tidak menutup kans untuk memerahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Soal itu. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Dengan adanya deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono dari KIM Plus dan lolosnya Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya diikuti satu calon. Skenario kota kosong pun tidak akan terjadi.
Lantas, apakah Pilkada Jakarta hanya akan diikuti 2 pasangan calon atau lebih? Tim Liputan Ainus melaporkan. Golkar berencana segera menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar 2024 untuk menentukan ketum definitif pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional yang memungkinkan peluang diubahnya anggaran dasar. Anggaran rumah tangga partai disesuaikan dengan keinginan para peserta Munas. Rapimnas dan Munas Golkar akan dibuka pada 20 Agustus 2024, di mana dalam Munas juga akan ditentukan Ketua Umum Partai Golkar definitif. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan memberikan imbauan ketat untuk mencegah meluasnya penularan Mpox di Indonesia dengan mengantisipasi masyarakat yang menunjukkan gejala Mpox. Kemenkes juga telah menyiapkan 12 laboratorium untuk mempercepat proses pemeriksaan individu yang diduga terpapar Mpox. Antisipasi orang-orang yang mulai menampakkan gejala gitu ya. Demam gitu ya, salah satu gejala utamanya adalah demam, walaupun juga ada asimptomatik gitu ya, tidak demam gitu karena masih masa inkubasi ya, karena penyakit ini inkubasinya 1 sampai paling lama 34 hari gitu ya, sehingga ini juga perlu waspadaan semuanya gitu ya, di pintu masuk dan di wilayah. Nah, di pintu masuk selain tadi pemantauan suhu tubuh gitu ya, kita selain juga pengamatan visual dari penumpang yang masuk, gitu ya. Kita juga akan membuat seperti kuesioner, gitu ya. Untuk kalau ada pertemuan internasional, itu kita akan edarkan bahwa mereka perlu mengisi data-data diri, gitu ya, termasuk penyakit dan keluhan yang mungkin sedang mereka hadapi, dan kalaupun sakit tidak disarankan untuk melakukan traveling. Kan ini 12 laboratorium kesehatan masyarakat yang siap melakukan pemeriksaan Mpox ya. Di Region 1 di Medan ini untuk mengcover sebagian